Halo, kami dari kelompok 5 akan membicarakan tentang prosedur preventif mencegah penularan virus corona. COVID-19 telah merebak di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 lalu. Maka pemerintah melakukan beberapa langkah untuk menangani masalah tersebut. Beberapa langkah yang diambil pemerintah diantaranya adalah menetapkan PSBB, protokol kesehatan, serta beberapa ketetapan lainnya. Protokol kesehatan yang banyak digunakan adalah protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Mengenai protokol yang pertama, yaitu memakai masker adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona melalui droplet kita kepada orang lain, begitu juga sebaliknya, melindungi diri kita dari droplet orang lain serta dari udara luar. Kementerian Kesehatan, menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Ahmad Yuryanto, menyampaikan 3 jenis masker yang sebaiknya digunakan, yaitu masker N95, masker bedah, dan masker kain. Sementara jenis masker yang tidak seharusnya digunakan adalah masker scuba. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker, terutama ketika sedang berada di tempat umum. Jika terpaksa harus melepas masker, maka masker sebaiknya tidak diletakkan atau diturunkan ke area dagu atau leher, karena area leher adalah area tubuh yang terbuka, sehingga sangat berpotensi untuk terkontaminasi udara luar. Selain itu, saat sedang berada di dalam mobil pun, dan saat sedang bersama dengan orang lain, masyarakat juga dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Cara yang kedua adalah dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan dapat menjadi cara paling sederhana namun efektif dalam mencegah penularan virus corona. Cucilah tangan kalian setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh tangan kalian tercuci hingga bersih, terutama pada bagian punggung tangan, telapak tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan kalian dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau dengan menggunakan mesin pengering tangan. Jika tidak terdapat sabun dan air yang mengalir, kalian dapat menggunakan hand sanitizer. Gunakanlah produk hand sanitizer yang mengandung minimal 60% alkohol agar lebih efektif dalam membunuh kuman. Cucilah tangan kalian secara rutin dan gunakanlah hand sanitizer, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, setelah membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Pentingnya menjaga kebersihan tangan dapat membuat kalian memiliki risiko rendah terjangkit berbagai penyakit, terutama dapat mencegah penularan virus corona. Cara yang ketiga yaitu dengan menjaga jarak atau physical distancing. Di masa pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia, mengharuskan kita untuk berjaga jarak antara satu individu dengan individu yang lain. Mengapa hal ini sangat penting untuk diterapkan di masa pandemi COVID-19? Karena dengan berjaga jarak, kita dapat memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Perlu kita ketahui bersama bahwa virus ini sangat cepat menular melalui mulut dan juga hidung. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, kita dihimbau untuk tidak melakukan berjabatan tangan dengan orang lain. Ada beberapa langkah physical distancing. Yang pertama, hindari penggunaan transportasi umum. Yang kedua, hindari pergi ke rumah teman atau keluarga. Yang ketiga, menjaga jarak 2 meter dengan orang lain. Yang keempat, tidak pergi berlibur keluar kota atau keluar negeri. Dan yang kelima, kurangi untuk pergi keluar rumah kecuali ada hal yang penting dan mendesak. Sehingga dengan begitu sangat penting untuk berjaga jarak fisik dengan orang lain di masa pandemi COVID-19. Selain 3 hal yang sudah disebutkan, menghindari kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan.
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menghindari kerumunan saat berada di luar rumah. Mengapa kita diminta untuk menjauhi kerumunan? Alasannya, langkah ini digunakan untuk mencegah penularan COVID-19, sebab saat berada di luar rumah atau di keramaian, resiko untuk tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi, sebab dalam kerumunan tersebut kita tidak mengetahui siapa saja yang terpapar COVID-19 atau bahkan orang tersebut masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Ingat, semakin banyak dan semakin sering Anda bertemu orang, maka resiko akan terpapar virus ini akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, jika Anda tetap ingin melakukan interaksi dengan beberapa orang, usahakan bahwa Anda berada di luar ruangan dengan tetap menggunakan masker dan social distancing atau jaga jarak. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan kita untuk terpapar oleh virus jahat ini. Maka dari itu, bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak untuk keluar rumah, lebih baik tidak usah keluar dan tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski kita merasa diri kita sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kita akan pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Dengan membatasi diri dari berinteraksi dengan banyak orang, kita dapat memperkecil kemungkinan terpapar dari virus COVID-19 ini. Maka dari itu, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M untuk menghindari dan mencegah penularan dan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan salam sehat.